Halo, kembali lagi bersama Gusti Jeneo Channel. Di kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan audit. Apa itu audit? Yuk simak penjelasan berikut ini. Apa itu audit? Menurut Arens 2003, audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara singkat, audit merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut The American Accounting Association Committee on Basic Accounting Concept, audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis audit secara umum ada dua. Audit internal itu biasanya dilakukan oleh karyawan perusahaan, itu untuk membantu suatu perusahaan mencapai tujuan secara sistematis melalui pendekatan terperinci dalam menilai dan meningkatkan efektivitas dari resiko manajemen, kontrol, dan proses bisnis dalam organisasi perusahaan. Audit internal sebagai perantara untuk meningkatkan keefektivitasan dan keefisienan suatu organisasi dengan menyediakan rekomendasi berdasarkan analisis dan dugaan yang bersumber dari data dan proses bisnis. Biasanya hasilnya adalah rekomendasi. Yang kedua adalah audit eksternal. Pemeriksaan berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen. Dalam hal ini adalah kantor akuntan publik. Tujuannya memastikan apakah catatan akuntansi atau laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan disajikan secara wajar dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan hasilnya berupa opini. Jenis-jenis auditor. Yang pertama, auditor internal. Tugasnya adalah membantu top manajemen dalam mengawasi aset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Auditor internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Maka tugas auditor internal adalah mengaudit manajemen perusahaan termasuk compliance audit. Yang kedua adalah auditor eksternal. Auditor eksternal biasanya bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik, yang mana statusnya di luar struktur perusahaan dan bekerja secara independen dan objektif. Hasil dari auditor eksternal biasanya berupa laporan keuangan audit. Yang ketiga, auditor pajak. Tugas untuk melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ialah tugas auditor pajak. Di Indonesia dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang keempat, itu adalah audit pemerintah. Sebuah lembaga yang bertugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Audit instansi pemerintah biasa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Syarat jadi auditor. Yang pertama, memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, memiliki sikap independensi. Yang ketiga, menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama sebagai seorang auditor. Yang keempat, mematuhi kode etik dan standar profesi. Dan yang kelima, memahami standar akuntansi. Kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Tahapan audit laporan keuangan.
Yang pertama adalah penerimaan perikatan audit. Perikatan audit merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal audit, maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama. Manajemen atau klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor, dan auditor menyanggupi audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Bentuk perikatan ini dalam bentuk surat perikatan audit. Yang kedua adalah perencanaan audit. Tahap selanjutnya yaitu merencanakan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan, seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern, dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Tahap yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Pengujian substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Prosedur keempat yaitu pelaporan audit, mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan dan informasi lainnya. Laporan audit merupakan tanggung jawab auditor, sedangkan manajemen bertanggung jawab atas kewajaran penyusunan laporan keuangan. Opini atas audit laporan keuangan. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Opini yang ketiga adalah tidak wajar atau adverse. Laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Opini yang keempat atau yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Oke, demikian sharing saya di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.